Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmat rahmat, karunia, taufik dan hidayah-Nya juara, sehingga kita kembali pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita tentang ilmu fikih kitab Sabilul Muhtadin. Kemudian sholawat serta salam semoga bulan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat, kerabat, zuriat, bahkan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah kita bersama-sama memperbaharui atau berniat i'tikaf dengan niat nawaitu an a'taqifa fi masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunnat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Pada malam hari ini kita sudah memasuki malam yang ke 18 ya, malam ke 18 bulan Rajab. Berarti tinggal 12 hari lagi kita akan
memasuki bulan Sya'ban. Di mana pada bulan Rajab ini adalah bulan yang paling mulia. Rajab syahrullah, bulannya Allah. Ujar Nabi, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul ummati. Rajab ini bulannya Allah. Ya. Kemudian Sya'ban adalah bulanku, ujar Nabi. Dan Ramadan itu bulannya umatku. Kenapa jadi dibilang Rajab ini bulan Allah? Karena di dalam bulan Rajab ini terjadinya peristiwa yang sangat bersejarah, peristiwa yang di luar logika. Yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW. Isra artinya perjalanan Nabi di waktu malam. Allah memperjalankan. Asra itu artinya Allah memperjalankan, menjalankan. Jadi Nabi Muhammad ini masih ada sidin memberjalan, ya. Namun sidin memberjalan pada sampai kan berangkat ke Palestina Baitul Maqdis. Karena Allah yang menjalankan, terima beresnya ya, terima beres berarti sampai masalah. Yang di masa itu perjalanannya itu pulang pergi ditempuh 2 bulan, ya kan? Perginya sebulan, pulangnya sebulan, jadi 2 bulan. Dari Makkah ke Baitul Maqdis yang jaraknya itu ribuan kilometer. Nah, pada malam hari itu, malam Isra Mi'raj itu, perjalanan Nabi dari Makkah ke Baitul Maqdis itu sebentar saja, ya. Lailan, sedikit di waktu malam. Kalau menurut cerita itu ada yang mengatakan ya sekitar 3 jam, ada yang mengatakan 2 jam, bahkan ada yang mengatakan kurang dari itu. Dan juga ada yang mengatakan tilang Nabi ini, tilang bergulingan sini tuh baru hilang lagi panasnya sudah datang. Begitu cepatnya perjalanan itu. Dan latar belakang perjalanan Isra Mi'raj itu diantaranya adalah karena untuk pertama menghibur Nabi. Nabi kita pada waktu itu mengalami musibah, ya kan? Musibahnya yaitu meninggalnya istri beliau Siti Khadijah dan meninggalnya paman beliau Abu Thalib. Nah, jadi selama mereka yang berdua ini masih hidup, kaum kafir Quraisy itu tidak berani untuk menyakiti Nabi. Karena berani, ya, karena ada Abu Thalib. Abu
inilah yang pasang dada dari apa? Barangkali kalau orang bahasa sekarang ini, kalau hendak menyakiti Muhammad, hendak mengganggu Muhammad, kemudian Abu Thalib langkahi dulu mayat pun. Nah, ini Abu Thalib ya sangat membela dengan Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian lagi tempat pentingnya Siti Khadijah, ya, istri beliau. Ini adalah istri beliau ini saudagar paling kaya kala itu. Semua orang-orang Makkah itu mengambil dagangan dengan Siti Khadijah. Nah, jadi kafir Quraisy hendak mengganggu Nabi, ya, supaya karena jasa Khadijah ini luar biasa. Buatnya itu ya kan Nabi itu semua membawa dagangan Siti Khadijah. Jadi kita tuh apa namanya? Mampir udah Khadijah kan dijual, karena berbagi hasil. Dagangan Khadijah berdatang. Jadi anak mengganggu Nabi itu sempat ya dengan Khadijah. Nah, lalu mereka ini Siti Khadijah dan Abu Thalib tahun itu meninggal dunia. Nah, lalu Nabi diwarisatinya ya kan, sampai-sampai tahun itu dinamakan Amul Huzni, tahun duka cita. Nabi berduka cita kehilangan orang yang sangat dicintai beliau. Nah, Allah tidak ingin melihat kekasihnya berlarut-larut dalam kesedihan. Lalu Nabi dibawa, dijalankan untuk menghibur beliau, terhibur Nabi. Nah, itu latar belakang yang kedua adalah karena perseteruan antara langit dan bumi. Langit dan bumi ini nampak berseteru begitu Pak, kalahnya ya, kalahnya pandai bahaharatan ya kan, hebat-hebatan antara langit dan bumi ya kan, masing-masing mengeluarkan kehebatan ya, kayak ada di langit, bumi kayak itu juga mau kalah. Nah, sampai terakhir hujan bumi, di wadahku ini ada orang yang paling mulia, makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling dikasihi Allah, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh itu ada hujan bumi. Nah, lalu langit ini meminta dia yang memohon kepada Allah SWT supaya ini langit mulia ya tolong makhluk yang paling mulia yang biasa dia ciptakan, tolong angkat ke langit, bawa ke langit ini supaya kami mulia juga. Ujar permintaan langit. Nah, itu latar belakang yang kedua. Kemudian latar belakang yang ketiga, ini adalah untuk menerima perintah sholat. Ya, perjalanan Isra Mi'raj adalah untuk menerima perintah sholat langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu luar biasanya perintah sholat ini, sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerintahkannya itu berantara kita berantara, tapi langsung Nabi kita diundang oleh Allah SWT berhadapan langsung untuk menerima perintah sholat. Dan sholat ini juga lah nanti di hari kiamat pengulangan yang diperiksa daripada seorang hamba.
di hari kiamat nanti di padang mahsyar, permulaan yang diperiksa amalan hamba adalah masalah sholat. Ya, apabila sholatnya bagus, sholatnya sempurna, diterima, maka amalan-amalan yang lain pun akan ikut diterima. Ya kan? Puasa ikut diterima apabila sholatnya tadi sudah diterima, zakatnya diterima, infak sedekahnya diterima, semuanya. Nah, ini tergantung kepada sholatnya. Apabila sholatnya ini ditolak, ya kan, tertolak, tentu saja amalan yang lain pun akan ikut tertolak, tidak diterima. Ya, karena sholatnya tadi kada beres, antara rukun syaratnya kurang atau apanya kan kekurangan, ya kan. Misalnya kada belajar, umpama sholatnya itu ikut-ikutan aja, ya, umpatan aja, kada pernah mengkaji berapa rukunnya, berapa syaratnya, rukun wudunya, ya, cara istinjanya, nah, cara mandi segala macam. Nah, ini banyak kaitannya, ya, masalah sholat ini saja. Nah, begitu pentingnya sholat, ya, sampai-sampai ibadah yang lain itu bergantung dengan sholat. Apabila sholat diterima, dengan sendirinya ibadah yang lain pun ikut diterima. Apabila sholatnya tidak diterima, ya, nah, mana bisa amalan yang lain ikut diterima? Apalagi zaman sekarang ini banyak yang mengkaji bab tamat sholat. Dalam sholat itu ada perlu lagi bab tamat, bab tamat sudah sholat. Nah, ini apa? Kayak apa bisa diterima amalan yang lain kalau sholat aja kada? Sholat ketinggalan, sholat diremehkan. Padahal sholat ini adalah tiangnya agama, sholat juga, ya. Amalan yang lain bergantung kepada sholat juga. Nah, ini penting banget, ya. Mudah-mudahan kita kalau menjaga sholat menjaga, jangan sampai ditinggalkan, jangan sampai dienteng-entengkan, jangan sampai diremeh-remehkan. Ya. Dan sholat ini pulang, ya, ada tata caranya dulu yang terima atau tidak, ya. Kalau hendak diterima sholatnya, tentu aja mengikuti sunnah Nabi. Sunnah Nabi adalah sholat itu berjamaah. Sholat berjamaah, ya kan? Ini sunnah Nabi. Nabi kada pernah sholat seorang sendirian. Karena sholat berjamaah itu pasti sudah diterima, ya kan? Karena sunnah Nabi. Ya, kalau kita sholat sendirian, seorang itu banyak lalai, ya, banyak lupa, banyak sudah mengangkat takbir lalu kasana kemari hati, ya, kada fokus. Nah, kadang rakaatnya kada ingat berapa sudah tadi, kada ingat karena kada fokus. Bersaudara-saudara kalau udah jalan aja hati kemana-mana kayak ada pasar, kemana-mana kan udah kada fokus. Tapi kalau kita sholat berjamaah, ya kan, biar kita kada fokus, ya kan, misalnya keadaan khususnya misalnya
khusyuk, kompatnya sudah berataan, ya kan? Nah, makmum kada khusyuk bisa imamnya khusyuk, kompatnya berataan. Insya Allah diterima itu masalah sholat tadi ya. Nah, kalau salat sendirian, ini awal juga diterima karena sholatnya banyak yang lupanya. Lupanya apa? Lupa kada ingat dengan Allah, ya kan? Kada ingat bacaannya itu apa artinya, ya kan? Bacaan-bacaannya, ya kan? Nah, kada fokus. Nah, itu masalah sholat. Makanya Isra Mi'raj ini apa? Intinya apa oleh Nabi itu adalah masalah sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Nah, mudah-mudahan kita mau melaksanakan mendirikan sholat. Nah, kemudian kita masuki materi yang kita bahas, yaitu masalah kemarin, yaitu masalah dendam dalam haji atau umrah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi amin. Semua macam dam yang wajib seperti yang disebutkan di atas, wajib menyembelihnya dan membagi dagingnya atau membagi makanan di tanah haram kepada orang-orang miskin, terkecuali dam ihsan. Nah, jadi membayar dam tadi menyembelih hewan, menyembelih kambing atau sapi itu dagingnya dibagi-bagikan di tanah haram itu juga kepada fakir miskin yang ada di situ. Dan lagi wajib menyembelih dam yang disebutkan di atas itu di dalam melaksanakan ibadah haji yang wajib, jangan melainkan dam bawat atau terlambat. Tapi biasa bayar dam ini kita diserahkan kita serahkan kepada yang memang ada yang sudah yang mengurusnya, ya. Tempat yang lebih afdal dalam menyembelih dam yang diwajibkan dalam haji itu di Mina. Sekalipun mengerjakan haji tamattu dan haji umrah di Marwah. Menyembelih dam yang diterangkan di atas tidak ditentukan waktunya, boleh disembelih kapan saja, tetapi sunat menyembelihnya pada hari menyembelih korban. Hendaklah dam itu atau pengganti dam diberikan kepada 3 orang miskin atau lebih di tanah haram, dan fakir miskin yang bermukim lebih utama dari yang lainnya selama orang asing tadi tidak berhajat. Dan tidak wajib meratakan semua fakir miskin sekalipun semuanya berkumpul. Kada wajib meratakan, dan itu sama ratakannya untuk pembagiannya. Boleh memberikan kepada setiap orang 1 mud atau kurang dari 1 mud, terkecuali pada dam bercukur, maka setiap 6 orang miskin setengah sok, setengah gentang. Kalau tidak ada orang miskin di tanah haram, hendaklah dilambangkan dam dari itu sampai ada orang yang miskin di tanah haram. Tidak boleh memindahkannya ke tempat lain.
berbeda dengan zakat, maka boleh dipindahkan apabila tidak diperoleh mustahik di dalam negeri. Karena di dalam zakat tidak ada nas yang sahih yang menentukan negerinya. Berbeda dengan dam itu tidak boleh dibawa ke negeri lain. Kalau tidak ada orang miskin di sana, ditunggu dulu sampai ada, ya kan? Tetapi kalau zakat itu bila tidak ada di sana mustahiknya, boleh dipindahkan ke tempat lain yang ada mustahiknya. Kalau dam dicuri atau dirampas orang, sedang dam itu akan disembelih di tanah haram, maka kalau bukan karena kelalaiannya, dan sekalipun yang merampas atau yang mencuri itu orang yang miskin di tanah haram, baik diniatkan memberi kepadanya atau tidak, hendaklah disembelih gantian yang hilang itu, dan itulah yang lebih utama. Atau diberikan daging seharga dam yang hilang, kemudian disedekahkan kepada orang miskin. Kemudian disunat bagi setiap orang yang menziarahi kuburan Nabi SAW sesudah selesai mengerjakan haji. Sunnah ya, bagi setiap orang yang menziarahi kuburan Nabi SAW sesudah selesai mengerjakan haji, ya, atau umrah. Karena Nabi SAW bersabda, "Man zara qabri wajabat lahu syafaati." Artinya barang siapa yang menziarahi kuburku, maka wajib baginya syafaatku. Barang siapa yang menziarahi kuburku, ya Nabi, maka wajib baginya syafaatku. Hadis riwayat Bukhari dan Adi dari Ibnu Umar. Ya, jangankan menziarahi Nabi lah, menziarahi orang soleh aja, ya kan, orang wali itu pahalanya luar biasa, ya kan? Apalagi menziarahi kubur Nabi, karena jangan dibilang, ya kan, di dalam Al-Quran itu wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya walakin la tashurun. Jangan kamu mengira orang-orang yang meninggal di jalan Allah itu mati, ya kan? Seperti para nabi itu senantiasa di jalan Allah, seperti para wali kaum sholihin itu senantiasa di jalan Allah. Jadi mereka itu kadang mati hanya berpindah tempat. Ini hadis Nabi mengatakan, "Inna ma khuliqtum lil abad." Ujar Nabi, hanya saja kamu itu dijadikan untuk kekal. Kalau kamu lihat orang yang wali-wali itu meninggal sudah ada, sini dulu pindah oleh berpindah masih hidup, ya kan? Apalagi Nabi makin enak. Syekh Ramli berkata bahwa dari hadis itu dapat dipahami bahwa syafaat Nabi boleh diberikan kepada orang yang tidak menziarahi kuburnya. Boleh, ya, boleh, artinya bisa. Tetapi kalau kita pernah ziarah ke makam Nabi, ya kan, itu sudah pasti akan mendapatkan syafaat Nabi nanti di hari kiamat ataupun di dunia. Dan Nabi bersabda, "Man ja'ani za'iran li
yanza'uhu hajatun illa ziyarati karena haqqan 'ala Allah ayat akuna lahu syifa'a syafi'an yaumil qiyamah. Artinya barang siapa yang datang kepadaku untuk menziarahiku, yang dia tidak akan mengeluarkan sesuatu terkecuali untuk menziarahiku, maka adalah haknya kepada Allah bahwa aku baginya menjadi pemberi syafaat pada hari kiamat. Dan salat Nabi bersabda lagi, man shalla alayya inda qabri wa qala Allahu bi malakan ia berukoni wa kafa amra dunya wa akhiratihi wa qala syafi'an aw syahidan yaumil qiyamah. Artinya barang siapa yang mengucapkan sholawat atasku pada sisi kuburku, niscaya Allah mewakilkan seorang malaikat yang menyampaikannya kepadaku, dan Allah memelihara urusan akhirat dan dunianya, dan akulah yang menjadi pemberi syafaat dan menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Kalau sampai sini aja yang perlu sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah SWT ampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa kita, dosa-dosa kita dalam kaum muslimat. Mudah-mudahan Allah SWT mengabulkan segala hajat kita dengan jadwal dan akhirat, dan mudah-mudahan Allah SWT mematikan kita dengan husnul khatimah, amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.